Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dakwah Ekonomi Syariah 2025, yang saya hormati Direktur Bank Indonesia, dan yang saya banggakan para pemirsa dimanapun kalian berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hadirin rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah dan syarat dengan makna selain ucapan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita iman di dalam dada dan juga mengetahui kita supaya bisa tahu siapa zat yang telah menciptakan. Alunan sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pastinya kita sering menemui logo halal di makanan atau di minuman. Tapi apakah halal itu hanya sekedar label atau halal itu adalah gaya hidup kita sehari-hari? Karena saat ini kita hidup di zaman yang serba modern. Kita mau beli makan tinggal buka aplikasi, mau beli fashion terbaru tinggal di scroll di e-commerce, mau investasi tinggal buka aplikasi trading. Namun apakah semua yang mudah itu sudah termasuk halal lifestyle? Ternyata tidak semudah itu, karena halal bukan hanya sekedar logo ataupun tren modern, tapi jalan syariat menuju kewajiban kita sebagai umatnya muslim. Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah sadaqallahul alim. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal juga baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Oleh karena itu, halal bukan hanya sekedar urusan makanan saja. Nabi pun bersabda dan juga mengingatkan bahwa ada seorang laki-laki yang berdoa siang dan malam, namun makanannya haram, minumannya haram, bahkan pakaiannya pun juga haram. Maka Rasul bersabda, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Dalam hadis riwayat Muslim. Artinya, jika sumber hidup kita tidak halal, doa akan terhalang dan keberkahan hidup bisa hilang. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Di era zaman sekarang, tantangan halal sudah ada dari berbagai aspek. Yang pertama, dalam segi mengelola keuangan. Sudah banyak tawaran instan, pinjaman online, trading haram, bahkan riba. Padahal Allah sudah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Bahwasannya sesungguhnya Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, kita harus bisa mengelola keuangan dengan cara syariah, menabung dan juga investasi di jalur yang halal. Yang kedua, dalam fashion. Islam tidak melarang kita untuk tampil stylish. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan.
Maka dari itu kita boleh tampil menarik asal bisa menjaga aurat dan juga tidak berlebihan atau tabarruj. Yang ketiga, dalam dunia hiburan dan dunia digital, musik, konten, dan juga film sudah ada di genggaman kita. Namun Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi bahwasannya di antara baiknya Islam seseorang yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka dari itu kita harus selektif dalam memilih hiburan. Jangan sampai waktu kita terbuang dengan sia-sia atau bahkan maksiat. Hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat dari segi global, bahwasannya halal laisal itu bukan cuma milik Islam. Seluruh dunia pun sudah mengakuinya. Pasar halal global menyatakan bahwa sudah bernilai lebih dari 7 miliar dolar dengan makanan halal di 2,5 triliun dolar. Indonesia sebagai negara muslim terbesar telah berkontribusi 11% dan juga diproyeksikan naik di 15% dengan ekspor produk halal di 53 miliar dolar. Faktanya, halal lifestyle itu bukan hanya sekedar untuk kewajiban syariat, namun untuk kebutuhan dan keberkahan umat. Hadirin rahimakumullah, maka mari kita jaga prinsip hidup yang halal, bukan hanya sekedar label, tapi lifestyle sejati. Karena dengan halal lahir keberkahan, doa dikabulkan dan hidup menjadi tenang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mari menjadi generasi yang halal lifestyle. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.